mana lagi kalau bukan di Zona Galau, tempat di mana kalian bisa mencurahkan isi hati, keluh kesah, atau sekedar sharing cerita-cerita galau. kalian Hear me, heal me. Episode kali ini kita kedatangan tamu pasangan suami istri, Kang Roni dan Teh Iin. Nah, Kang Roni ini adalah seorang guru seni, sutradara teater, dan memiliki usaha uduk rabek khas Cilegon. Dan Teh Iin sendiri adalah seorang IRT yang memiliki usaha henna art di Cilegon. Mau tahu keseruan dan cerita galau mereka? Tonton terus video ini sampai akhir, jangan di skip-skip ya. Oke, lanjut. Kita udah kedatangan tamu nih, dua pasangan romantis. Iya. Romantis gak nih? Romantis kalau di depan kamera. Aduh. Ya udah deh, kalau Iya. gitu perkenalan dulu untuk penonton semua nih. Siapa tuh belum kenal sama Teteh sama Kakang? Saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal saking kula Roni, lingkungan Cidangdang, alamat Teneng Rawarum ya. Terus aktivitas wadian uduk, pedagang uduk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman dari Zona Galau. Zona Galau bener ya? Nama saya Indah Arsy, biasa dipanggil Iin, ada yang panggil Arsy. Pokoknya terserah deh. Yang penting masih nama saya. Tinggalnya sama Mas Yang di sebelah. pasti IRT Di rumah karena tangga. udah punya anak gitu. Terus kadang henna art, kadang hantaran, pokoknya apa aja dilakuin sih. Jadi sibuk banget lah setiap hari itu ya Teh. Anaknya berapa Teh? Ada 3. Alhamdulillah. Cara memanage waktu yang baik dalam mengurus anak dan mengurus usaha. Iin dulu apa Mas dulu? Ya siapa aja deh boleh. Iin dulu ya. Boleh. Kalau Iin pribadi sih jujur masih keteter banget. Karena memang jarak Iin nikah tuh memang umurnya masih muda juga. Cuma alhamdulillahnya Iin dibantu sama suami, dibantu sama ibu juga. Alhamdulillah masih lengkap ibu. Terus ya dijalanin aja sih. Kalau manage waktu tuh gimana ya? Awalnya Iin setting alarm kayak gitu-gitu. Cuma lama-kelamaan kadang kelewat-lewat, namanya anak-anak tuh dia nggak bisa apa ya? Nggak tentu, kayak jam tidur gitu tuh nggak bisa ditentuin banget lah. Awalnya kita pikir masalah waktu itu harus di manage gitu ya. Ternyata baru beberapa waktu ke belakang ini kita lupa bahwa waktu itu ternyata harus kita nikmatin, bukan kita manage gitu. Akhirnya baru ketemu rasa santainya, rileksnya. Awalnya kita memang kayak orang-orang rumah tangga, anak banyak, aktivitas banyak. Jadi tiap hari bangun tidur telat dikit, gubrek-gubrek segala macem lah, kayak serba keburu-buru, ngapa-ngapain nggak tenang gitu. Sampai ketemu malam lagi dengan perasaan lelah yang luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang kita lagi pengen belajar nikmatin waktu, bukan memanage waktu. Agak lebih santai. Ada pertanyaan lagi dari Teteh gantian. Masa saya terus? Apa ya? Jangan hanya bahasa Inggris ya. Saya juga nggak bisa. Saya juga nggak bisa. Gini deh. Gimana kalau kita balik lagi flashback? Kan tadi kita udah ngomongin soal keluarga yang sekarang lagi dijalanin. Iya. Kita balik lagi, gimana sih cara Teteh sama Kakang nih ketemu? Ketemunya. Bagaimana ketemu? Ini luar biasa nih dan sangat menginspirasi buat teman-teman yang statusnya sama seperti kita. Karena sebenarnya kita itu sebenarnya tadinya antara guru dan murid. Nah, gitu kan. Kebetulan istri saya ini adalah salah satu murid yang saya didik di kesenian, di Kementerian Seni. Kemudian apa ya judulnya? Cie. Seni membawa cinta. Begitulah. Jadi ya akhirnya ketemu, qadarullah kita dipertemukan, kemudian proses yang panjang, kemudian kita akhirnya yang nggak mudah. memutuskan untuk saling bersama, kemudian sampai saat ini. Iya. Alhamdulillah. Saat ini Soalnya mudah-mudahan sampai seterusnya ya. Amin. Kalau boleh tahu mulai kapan merintis usaha itu? usaha apa? Kalau di bidang makanan itu sejak
2014-15. 13, 14, Iya, 15 punya yang tadi kemarin. lah. Iya, 2014-15. Iya, 2014-15. Lumayan ya 5 tahun. Lumayan, udah Lumayan. Lumayan, cuma kita itu Betul. on off kayak On off, iya. kayak apa ya? Jadi konsistensinya belum. Belum Jadi gagal kayak fokusnya sekarang. gampang banget gagal fokusnya dulu. Karena kita belum bisa menentukan dulu apa yang mau kita jalanin, itu sebenarnya kita telat konsisten ya. Telat Mau fokus. dibawa kemana? Telat. Bingung kan? Lagu dong, lagu Fokus, mau. kan. Begitu. Tapi memang kalau istri kan punya apa ya, passion tersendiri kalau buat usaha ya. Dia lebih senang ke dunia craft art gitu kan. Enggak juga sih sebenarnya. Gimana sih ini gimana? Cuma jualan juga ya hobi gitu, apa sih intinya mah Apa aja lah yang penting yang halal penting- gitu ya yang penting dikerjain nanti ada kan. untungnya. Iya, itu yang penting ada untungnya. Ya, jadi lintas generasi, istri saya dan saya ini lintas generasi yang berbeda. Ih, beda berapa Jadi tahun? ketemunya 8 tahun? 8 tahun, 10 tahun 8 tahun 8 lebih lah. tahun bedanya. Kurang lebih segitu. Dan bahasa pun sebenarnya termasuk tentang hal galau nih, kira-kira berhubungan dengan zona galau. Tentang kegalauan itu sendiri, saya pikir kita juga punya persepsi yang berbeda tentang galau. Jalan-jalan. Cie. Sebelumnya Banyak kita pasti. tanya dulu deh suka dukanya nih jadi pengusaha Oh, gitu. iya. Maksudnya ya sambil Oh, iya. Lagi pandemi nih. Ya, apalagi di Betul, saat lagi betul. pandemi ini. Suka dukanya lah coba Gimana? diceritain. Coba Ya, di saya yang agak makanan. sensitif tentang pandemi. Oh, Semua orang ya, hampir Semua semua orang orang, semua Oh, makhluk dampak. hidup di dunia ini mungkin karena terdampak bukan hanya pada manusia ternyata. Jadi di dunia usaha kami merasakan memang hal yang luar biasa efek pandemi, apalagi kita mengawali usaha warung uduk rabek itu pas awal munculnya pandemi Iya. ya Sama. COVID-19 itu. Betul ya, sama ya. Salah berarti Kita sama, jadi kita sama-sama merasakan Sama-sama sakitnya itu di sini. sama-sama merasakan Kita baru buka ternyata pas banget bertepatan dengan pandemi. Nggak nyampe 1 minggu tuh Alhamdulillah ya. kita beberapa lamanya puasa dulu gitu kan. Kita menikmati dulu dengan usaha yang belum signifikan hasilnya, tapi alhamdulillah dengan buah kesabaran kita diberkahi malah, karena waktu itu kita diselamatkan dengan mekanisme jual beli online ya. Iya. Jual makanan online, jadi itu sangat membantu alhamdulillah. Berarti Jadi itu masuknya walaupun- solusi ya? solusi, salah satu solusi ketika ninggri saus ya, ninggri saus apa ya, di rumah aja gitu kan. Ketika orang-orang disuruh di rumah aja, kami yang berjuang untuk menyampaikan makanan terhadap teman-teman yang di luar gitu. Jadi alhamdulillah ini menjadi solusi terbaik, dan omset kami akhirnya tertutupi dengan, warung ini tertutupi dengan omset online gitu. Benar. Berarti nggak ada tuh ya usaha yang membiayai. Ya, Siap. gitu. Oke, nih itu tuh temanya menyerempet ke zona galau nih yang Iya. tadi. Tadi lanjutin Ya. pertanyaan tadi. Ah. Kegalauan yang pernah dirasakan atau dialami. Pertama masing-masing dulu, masing-masing Aduh. pernah ngalamin kegalauan apa? SD, SMP, SMA, kuliah gitu dong. Cita-cita. Apa aja? Galau itu banyak. Iya. Banyak sih ya. Yang paling Eh, berkesan. berkesan itu galau. Yang pertama banget yang paling berkesan itu pas ekonomi lagi jatuh-jatuhnya, ya pasti Oh. pernah kan. Kalau urusan cinta itu kayaknya kalau cewek tuh rata-rata diselingkuhin. Kenapa jadi alay ini zona alay? Enggak. Diselingkuhin. Pernah ya? Pernah. Oh, pernah. Terus apalagi waktu itu tuh keadaannya udah dilamar gitu. Pastinya bukan aku lah. Ayo, iya. Ya kalau ini nanti enggak jadi, Ini. enggak jadi. Enggak. Bukan beda cerita. Inisialnya siapa? Inisialnya yang di samping aku. Emosi Ya, ya, gue. ya, ya, ya. Iya sih, kalau cewek mah nggak jauh-jauh dari galau itu, nggak jauh-jauh dari dibohongin, dihianatin gitu. Yang cowok ketawa-tawa. Enggak itu tuh. Ngerasa dia, merasa 3 lawan 1. Ya tadi enggak. Itu sih yang paling. Enggak aja ya. Ya,
Nah, kakak timpalin dong sebagai Iya, cowok iya, harus punya sebagai ini dong. cowok. Saya enggak gitu. Oke, kita berantem di jangan. Agam. Tidak boleh. Sudah berantem. Ayo, cepetan mau ngomong apa? No comment. Cerita nggak cerita Iya, kalau Oke, apa? Galau Jadi apa? apa ya? Entah ini sebuah anugerah atau musibah gitu ya. Jadi Kalau nanti nyelingkuhin dulu tuh ya. gak ada Tadi kan belum selesai ya. coy. Suka ngegas ya. Seru nih, seru. Gimana kalau kita tinggal aja berdua? Remnya blong gitu. Jadi Lanjut. ini saya nggak tahu ini sebuah anugerah atau musibah bahwa saya diberikan kehidupan cintaan yang produktif ya. Produktif. Maksudnya begini. Produksi Saya- itu maksudnya ceweknya banyak gitu. Nah, Gimana? Aduh, Bisa jadi. saya yang belum nikah bagaimana jadi aja? iya. Maksud saya gitu. Jadi dari mulai memasuki jenjang masa balik kedewasaan itu saya terlalu banyak dekat dengan perempuan gitu kan. Kemudian ya jadian putus itu ya udah sering gitu kan. Jadi ketemunya memang waktu itu pas menghitbah istri saya itu saya belum kelar dengan urusan yang lain ternyata gitu tuh. Masih ada. Tapi ya itu Sakitnya tuh di sini. sakitnya itu di sini Sakitnya lah, tuh di gitu. sini. Tapi alhamdulillah semuanya clear dan saya sampai sekarang ternyata istri pun bisa meyakini bahwa ketika sudah berkeluarga secuil pun perasaan selingkuh itu sudah Harus hilang. Sirna. Tapi kalau urusan wanita itu kalau misalnya udah tergores itu nggak akan 100% percaya. Ini galaunya sepanjang masa. Galau terus. Iya nggak sih? Tapi sebenarnya saya sendiri definisi galau itu sendiri masih bingung. Galau itu apa sebenarnya? Galau itu apa sih? Saya juga nggak tahu. Udah duluan aja gitu. Gelisah, tak Gelisah, menang. gitu. Ada yang ngeganjel. Ngeganjel apa ya? Sedih. Iya. Sedih sih, sedih perihal. Iya, cuma apapun. saking banyaknya itu sampai abis disesar itu ketemu mantannya. Satu ruangan coba. Sakit gak sih? Mungkin takdir ya. Atau emang sengaja jenguk atau gimana? Kan cuma mantan, udah bukan apa-apa lagi. Kan Tete udah jadi Iya sih, iya. istri gitu. It's okay. Cuma mereka itu apa ya? Aduh. Ini dikat nggak nanti? Cara Dikat ya? Ini curhatnya jadi curhat psikiater. Jadi curhat kan tuh. Lanjut. Saya curiga waktu kemarin diminta masuk ke jurnal galau, saya curiga kan terjadi hal seperti ini. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini. Nanti kalau kita lanjut Panjang. sampai panjang teman-teman. Betul. Lanjut Saya ya, Teh. sepakat ya. lanjut. Kan jualnya uduk rabek ya Kang ya. Mm. Kalau makanan kesukaan sendiri apa? Kira-kira. Makanan tradisional dari Banten, Cilegon, wih. Wong Cilegon kan? Apa? Tete suka rabek nggak Tete? Apa janjian suka rabek terus akhirnya merintis usaha jual rabek gitu? Bagaimana? Saya sukanya kalau sate Bandung. Saya juga suka itu Teh. Sate Enak Bandung. itu. Apalagi kalau yang pedes. Iya, betul sate Bandung. Sate mana? Apalagi Malah nggak terlalu suka yang daging sebenarnya. Kakak nggak apa Kang? Mas apa? Gegembleng. Oh itu manis ya. Dessertnya Wong Cilegon. Nanti kita kasih gambar. Iya, gembleng. Iya. Aku baru tahu Mas suka gembleng sih. Nggak tahu ya, kalau saya dekat rumah kan yang saya ambil duluan Gembleng. gitu. Gembleng, mesinnya kan Cara ini jadi tahu loh. tuh guys ya. Makanan tradisional kita tuh kayak ada gembleng, mesina, Cucur. apa lagi tadi? Sate bandeng, rabek. Apem. Nah, ilmu ini ya. Ada yang agak negatif, cuma mau nyebutnya disensor aja lah. Oh iya saya tahu. Tapi kan Lagi viral itu Kang. Lagi viral itu. Tit sapi. Titik satu. Kirain udah anjing. Oh daging di Bandung. Apa lagi nih Lanjut pertanyaannya? deh. Yuk, lebih milih dicintai apa mencintai? Dicintai. Kenapa alasan? Cewek itu Cewek, harus cewek. dicintai lah. Dicintai. Masa cewek mencintai? Alasannya karena mencintai itu nggak enak banget kalau kita mencintai seseorang tapi dianya nggak balik lagi mencintai kita. Tapi kalau misalnya kita dicintain sama laki-laki misalnya, pasti dia tuh punya celah. Tapi pasti nanti kita bakalan bisa kok
Bisa Pak? Bisa apa? Bisa mencintai. bisa belajar mencintai. Oh, iya. Iya. Jadi tahap awalnya tuh dicintai dulu baru Iya, kita iya, mencintai. iya. Oke. Kalau dari sisi cowok nih? Iya, siap. Is. Kalau aku sih kayak itu ya. Jadi kalau saya lebih cenderung pengen mencintai sih. Karena apa ya? Cewek itu kan rentan ya rasanya, hatinya, emosinya gitu tuh. Biarkan kita yang sakit gitu. Biarkan kita yang sakit karena mencintai. Tapi daripada kenyataannya aku yang sama selalu kita. disakiti. Iya, kan? Masa sih? Menangis Agak lebay deh. Memang perempuan itu lebay ya. Kodratnya udah lebay emang perempuan itu. Tapi perempuan harus disayang. Iya, betul. Disayang nih. Aduh udah deh. Karena cowok kan memang cenderung sangat pandai menyembunyikan rasa gitu. Menyembunyikan rasa ya. Jangan menyembunyikan yang lain. Oke. Oke, itu yang perlu digarisbawahi, oke? Tapi emang kalau untuk laki-laki itu susah sih teh untuk mengekspresikan rasanya itu loh. Iya, Entah betul. apa. Kalau cewek kan ya gampang lah cewek mah. Kalau marah ya marah gitu kan. Sedih. Iya, betul. Cemburu. Nangis. Ya mending kayak gitu loh, daripada kamu kenapa? Nggak apa-apa. Iya. Pernah Itu juga ambigu. begitu. Oh pernah. Tahu-tahu dapur Klarifikasi. acak-acakan kan. Jadi kan Gak apa-apa tahu-tahu. Kan. Tahu-tahu udah berantakan ya. Gitu. Kayak kemarin kita dihantamkan dengan pandemi gitu Tim, misalkan ya. Iya. Mau melepaskan ini udah kadung demen kan, udah kadung suka, mau gimana gitu kan. Ya udahlah. Mau Jalan rugi mau enggak ya udah suka ya udah kita jalin. Akhirnya Allah ngasih bonus yang berbeda gitu pada kita dan buahnya manis alhamdulillah. Cuma di dunia seni berdampak banget sih ya pandemi ini. Iya kalau sedih Wow. kan semuanya harus live gitu kan ditonton. Iya, Nggak mungkin itu harus. Studio. Jadi Aduh, pipi enak. karena Sika juga termasuk anak seni gitu merasakan Iya, dampak yang merasa- langsung. Merasakan. Iya. Sedih. Karena sebelum terjun di Uduk juga kan kita berdua event. Event apa tuh? Event organizer. Oh, IO. Jadi hobinya mencari keramaian, keributan, Nyari masa. Cari masa. nyari masa gitu kan. Iya. Ketika seru. Lanjut lagi lah. Nah, ya oke. Next. Siap. Next, oke, lagu favorit, lagu galau favorit dari Itu tuh Mahadewi. Ref. Kata-katanya gimana? Hamparan langit maha sempurna, bertahta bintang-bintang angkasa. Nah, ditunggu guys, nanti ada covernya abis video ini ya. Mereka berdua akan meng-cover. Saya nggak ikutan nyanyi kan, gitu. Nanti di cover bahaya. Mungkin ini yang narinya. Nah, betul. Aduh. Berkaitan dengan lagu, lebih demen puisi-puisi yang memang hobi kita baca, ternyata dinyanyikan sama orang dalam musikalisasi. Kayak karyanya Sapardi Djoko Damono, aku ingin mencintaimu dengan sederhana gitu kan. Cie, aduh. Ya Saya begitu jadi lah. cemburu nih. Apa? Saya dulu. Kan. Jadi kata-kata itu menjelma sebuah rasa yang luar biasa ketika dipertunjukkan dalam sebuah musikalitas dan kita bisa nikmatin gitu. Jadi lagu galau yang saya suka ya itu benar. Kok lebih tahu mama ya daripada Iya dong, masa istrinya nggak tahu. Iya, Pasti iya, harus iya, lebih iya. tahu. Betul, Pasangan betul. tuh harus saling melengkapi dan harus saling Betul, tahu. betul. Betul tidak? Betul. Kalau berdua ada nggak lagunya tuh? 1 jam saja. Kenapa itu jadi favorit sebenarnya karena ada sejarah luar biasa. Iya tuh. Iya. Oh itu diceritain tuh filosofi. tentang kisah Itu galau banget. galau banget Kita itu. berdua. Luar biasa itu. Jadi Ceritain. apa ya? Jadi saya dulu sempat ya karena jarak perbedaan usia kita panjang, akhirnya Dan saya waktu statusnya itu- Pak Guru dan betul. saya murid. Iya betul. Jadi ada kegalauan yang memaksakan kami untuk berpikir apakah terutama saya pribadi gitu, apakah rasa ini harus saya lanjutkan atau saya hentikan gitu saat itu gitu. Terkait dengan status hubungan, beliau sudah punya pacar saat itu kebetulan gitu. Jadi saya Oh, pun iya. sebenarnya agak memaksakan rasa yang ada kan gitu tuh. Akhirnya pernah suatu ketika malam ya, Malam. kurang lebih Malam. jam
12-an malam saya Dulu nggak ada jam 11 WhatsApp, ya. nggak ada SMS-an ya, video call. SMS-an ya. Iya, SMS sama teleponan. Jadi saya memutuskan untuk menyampaikan gitu tuh kepada beliau ini bahwa istri saya ini bahwa saya minta izin dong gitu, boleh nggak saya ingin mencintaimu gitu, gak usah lama-lama 1 jam aja gitu. agak lebay ya Jawabannya apa? agak lebay ya. Dia nggak bisa jawab apa-apa, hanya menangis ya saat itu, Menangis. hanya menangis dan ya lalu dia jadi Galau gitu loh. gitulah Iya. ya, jadinya dia udah Ditambah bersama lagi. besoknya itu ini ya apa namanya? Ya mau pertunjukan. pertunjukan. Teater. Terus aku itu waktu itu Gendro. aktor utama. Iya. Sakit kok. Itu sakit apa gimana? Sakitnya di hati. Oh. Cuma kan bakalan ketemu sama Orang lain. yang ngebimbing gitu loh. Terus kejadiannya malamnya itu begitu. Ya maksudnya ada insiden itu gitu. Ya gitu deh. Insidennya menyenangkan sebenarnya. Ambiar itu pasti ambiar. Insidennya telepon doang ya pada bawa jodoh. lebay sih, lebay dia sih lebay cuma Perempuan tuh begitu. lebay cuma Dia memang perasa banget ya, luar biasa. Sampai nangis loh. Nyatain Ada cinta, nangis ada. Itu nangis. nangis. Masya Enggak. Allah. Tadi katanya nangis. Oh. Dinyatain cinta nangis. iya gitu. Nah, Seneng lah, saya juga kalau bisa dinyatain cinta sama cowok-cowok tiba-tiba ngomong aku ingin mencintaimu 1 jam saja. Salah ya? Salah nggak? Bagus banget itu asli. Itu Belum pernah saya coba ilmunya. Ternyata sampai tuh cowok-cowok pasti pengen nyobain dia ini orang ini. Jangan satu cewek nggak apa-apa. Cowok temu cowok dong. Jangan. Aduh. Untuk 1 cewek nggak apa-apa. boleh nanti tutorial di bawah ya. Boleh. Siap. Oke, jadi menurut kalian tuh fase galau tuh penting atau enggak? penting gak penting, cuma kita bakal setiap manusia itu bakal melalui proses itu sih. Iya, benar. Proses Penting gak penting, nggak lucu juga sih, nggak ada ceritanya kalau seneng aja gitu kan ya, nggak ada cerita gimana ya gitu. Biar apa sih merasakan sedihnya juga lah gitu di hidup. Iya. Jangan senang-senang aja biar kita bisa apa ya namanya menikmati hidup tadi kan. Betul. Heeh. Artinya kita kalau ngerasain galau itu ya waras kan, maksudnya ya. Bener. Ya nggak sih? Gak waras berarti gak ngerasain apa-apa. Kalau nggak ngerasain apa itu malah dipertanyakan gitu loh. Manusia diciptakan itu dengan akal dan berbarengan dengan rasa gitu tuh. Ya, rasa-rasa ini yang membentuk emosi-emosi yang seharusnya bisa kita nikmatin, bukan kita sesali. Apapun itu sebenarnya, Iya. sakit, Betul. mau itu senang, perasaan benci ke orang wajar aja sih, hak orang itu, galau segala macam. Jadi tinggal kita nikmatin bahwa semua yang bisa kita lalui ya kita lalui. Betul. Ya nggak sih? Iya. Bener. Ya pasti teman-teman semua jawab di komen ya. Kita harus Jawab. menikmati dan mensyukuri lah. Tapi Mas itu nggak berpikir dan merasakan ketika Mas majang puisi buat mantan di kamar aku. Aku cuma ngetes. Itu yang masih ngetesnya itu depan minggu. Ih, jahat banget, udah nikah coba. Aku ngetes ingatan aku sendiri, bukan ngetes kamu. Soalnya aku dulu saya punya buku kumpulan puisi banyak banget nih, 1 buku penuh gitu kan. Dan udah saya bakar. Dan Bukan untuk saya soalnya. Jangan dibakar, Tete itu karya loh. Susah tau bikin puisi. Iya. Sampai sekarang pun saya nggak tahu puisi-puisi yang pernah saya buat siapa gitu ya. Lupa tuh saking banyaknya. Saking banyak. Ya gitu. Tapi buat mantan Sampai dipajang di akhirnya kamar punya ini. mantan saya, akhirnya saya pajang di kamar dia itu kan. Luar biasa. Ketahuan Luar biasa. lagi. Luar biasa Coba pasangan ini. kalau nggak ketahuan is oke. Ini mah ketahuan gitu loh. Bagus dong ketahuan dibanding diem-diem. Kok bisa tahu ya waktu itu ya? Gimana ceritanya? Apa sih yang nggak aku tahu tentang dirimu? Asik. Karena itu Memang. aku sangat mencintai. Aduh, pasangan ini dua-duanya sangat sering melontarkan kata-kata kritis ya. Cocok lah memang. Nggak juga sih di rumah mah. Nggak juga. Tapi emang bener dia tuh selalu seneng loh setiap aku buatin puisi sih. Tapi udah lama sih nggak dibuat. Sekarang buatnya uduk. Uduk lebih enak kan buat kenyang. Ya jadi semangat dia bilang. Semangat. Habis galau-galauan. Ya habis galau-galauan
kita mau memperkenalkan usaha yang kita lakukan ini. Ada uduk rabek pawon wong kita namanya, dan luar biasa menu-menunya just. Jadi ada uduk rabek, uduk jengkol atau jering, kemudian ada uduk mendoan, uduk endog ya. Kita juga ada produk-produk jualan online ya. Ada pepes sekul, ada garam masam, ada bekakak, ada nasi bakar, sate bandeng tadi. sate bandeng, bakulan liwet, pokoknya banyak banget. Ujungin Langsung aja aja. IG-nya IG-nya Di bawah ini. ya. di bawah. Pawon_wong kita. Iya. Siap, thank you. Oke teman-teman tuh nanti yang mau nikmatin makan makanan Bisa langsung asli juga. dari restoran, warung Cie. wong kita langsung datang nih. Amin, Bisa jadi langsung restoran. datang ke Eureka Music Studio karena warungnya beneran ada di bawah studio. Ada di Betul. bawah. Beli makanannya di warung wong kita sambil nonton Zona Galau, habis itu main musik Musik. studio di Nah. Eureka Eureka Music Music Studio. Wahai, Cocok. mantap. Mungkin ada kesan atau pesan terakhir. Jangan Jangan dong, pesan masih terakhir banyak dong. pesan selanjutnya nanti. Pesan Seru selanjutnya. banget. Oke, mungkin ada kata-kata terakhir nih sebelum kita tutup acaranya. Untuk mungkin kata-kata terakhir untuk diri sendiri, untuk Zona Galau, dan untuk semua yang nonton. Dan jangan lupa untuk usahanya Teteh sama Kakang untuk Iya. lawan mau kita. Silahkan. Silahkan. Mas aja deh. Teteh Perwakilan. berdua dong. Kan Berdua. ini Berdua dong. sangat kapok. Beda, aku mau usahanya bukan pawon nih. Iya tah? Masa sih? Kurang. Oh iya deh, masa sih? Iya, dia mau bibi hena sih. Ya udah lanjut. Ya, jadi pesan-pesan buat yang pertama, buat teman-teman Zona Galau, nggak perlu galau lagi. Tapi kalau nggak perlu galau lagi, nanti Zona Galaunya nggak ada dong acaranya. Itu tuh galau ya guys. Jadi galau-galau terus ya. Jangan sampai gak galau pokoknya. Gitu. Ya, kayak gitu juga ya. Pokoknya galau boleh deh, tapi kita harus belajar bagaimana kegalauan itu menjadi sebuah yang manfaat, yang bisa kita salurkan, kayak main musik kayak kan, galaunya bikin lagu kan keren di Eureka kan, bikin video klip mantap tuh. Pokoknya jangan sampai galau itu membuat kita sengsara deh, nikmatin aja bro gitu. Kemudian buat kami pribadi, kami memotivasi diri kami buat usaha kami akan terus bersemangat apapun itu yang kami hadapi. Pandemi corona sombong ya saya. Iya. Motivasi, bareng memotivasi Iya. aja sampai kita menyerah dengan kondisi yang ada. Kemudian buat teman-teman Zona Galau atau nuhun nih Teteh ya, kemudian teman-teman di Eureka Studio, sukses terus ya. Amin. Sukses, lancar terus, pokoknya terus di Belantika Musik Tanah Air. Amin. Akan berkembang besar dan besar lagi. Ya, Amin. Dari Tetehnya dong. Kalau dari aku tadi tidak makanan udah, aku cuma mau ngasih semangat buat teman-teman yang khususnya di bidang seni, di pernikahan, calon-calon pengantin yang diundur pernikahannya atau akad dulu, pasti akan indah pada waktunya sih. Bukan Jangan. indah sih. Nama aja dong itu. Intinya gitu, kita semua sedih ya adanya pandemi ini, karena baru beberapa bulan baru 1 bulan kayaknya, baru 1 bulan diperbolehkan resepsi pernikahan, terus 1 bulan 2 bulan terus langsung down lagi. Semoga sih harapannya November Desember ini kita udah mulai Amin. Amin, amin. Amin. aktif Semuanya lagi offline semuanya. Udah oranye ya, udah oranye ya sekarang. Udah oren, Udah insya Allah ya. Besok hijau. Insya Allah, Amin. Sebelum ditutup, tadi kan Teteh nyinggung-nyinggung soal henna nih. Teman-teman mungkin yang mau ada dapat jasa henna, langsung bisa hubungi kemana Teh? Bisa hubungi ke Arsi Art. Arsi underscore art. Nah tuh ya teman-teman, simpen namanya, dicatat. Oke. Sekian video kita kali ini gitu. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Jangan lupa komen, share juga pengalaman-pengalaman kalian yang mungkin sama nih pengalamannya sama kayak Teteh sama Kakang Roni, Teteh, Iin, nih semuanya. Jangan lupa saksikan
video-video galau selanjutnya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.